Di video kali ini aku habis masak bikin kue lupis. Lupis. Kesukaannya Bang Pablo. Ini lupis apa lopis? Lupis. Yuk kita mulai membuka lupis. Lupis itu bentuknya segitiga ya? Bukain dong. Coba dulu kamu buka dulu. Berhasil nggak aku bikin tuh? Berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Jangan-jangan isinya bukan lupis lagi. Kita harus buka pelan-pelan. Ya. Belum mateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPKM hari ke berapa ini? Semoga masih sehat. Yang belum divaksin jangan lupa untuk divaksin biar tetap sehat. Betul sekali. Sekarang kita mau makan, sambil makan aja ya kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi sekarang ini lagi hot sekali berita, lagi trending di mana-mana tentang kasus artis inisial Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang katanya ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu gitu ya. Kita sih nggak mau komentarin itu, kita cuma doain aja yang terbaik, semoga mendapatkan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Semoga segera kelar, kami doakan. Amin. Dan pokoknya yang terbaik lah untuk semua pihak lah. Dan kita juga apresiasi sekali kepada Polres Jakarta Pusat karena berhasil mengungkap narkotika, penyalahgunaan narkotika gitu yang diduga dilakukan oleh kedua orang tadi yang kita sebut. Itu aja sih. Nah, pokoknya harus kedepannya harus lebih baik. Harus lebih baik. Dan pasti ada hikmahnya. Betul. Gitu. Nah, kita tidak boleh menjudge. Jangan menjudge lah ya. Menjudge, karena semua orang punya alasan untuk itu. Iya. Dan apa namanya? Jangan menjudge karena belum tentu diri kita lebih baik ya daripada orang yang kita omongin. Gitu. Betul. Nah, sekarang lebih baik kita makan. Ngomong-ngomong soal berita tersebut, sebenarnya ada yang menarik yang ingin kita obrolin kepada teman-teman sebenarnya. Gimana? Yaitu di masa pandemi ini harusnya kita itu sama-sama menjaga kesehatan, mengkonsumsi, yang kita konsumsi itu harusnya vitamin C, vitamin D, vitamin E, omega, dan oh my god. Dan zinc, yang ada zincnya zinc. Untuk daya tahan tubuh. Jadi kalau kadang-kadang gue seneng aja kalau seandainya ada orang yang lagi kesel sama gue, apaan sih lu Jing? Gitu. Gue seneng tuh, berarti gue lagi dikasih vitamin sama dia. Nah jadi harusnya yang kita konsumsi adalah vitamin yang sehat lah, makanan-makanan sehat. Seperti ada sayuran, ini aku masak kentang balado. Betul. Dan brokoli, ini sehat nih brokoli. Kamu makan nih brokoli nih. Sehat, ini vitamin D-nya juga banyak kan? Benar. Jadi kentang, sayur, cabai ya. Nah, vitamin C. Nah, jadi sebenarnya yang kita konsumsi itu harusnya yang sehat-sehat. Harus ini brokolinya, sayur. Hindarilah yang namanya narkotika, narkoba. Itu kita hindari karena itu hanya merusak tubuh kita. Dan otak. Untuk apa? Kalian bayangkan, begitu banyak orang di luaran sana yang berharap merusak tubuh, merusak otak, merusak masa depan, ya kan? Merusak hidup. Betul. Semuanya. Semua orang saat ini di masa pandemi ini yang mereka impikan satu-satunya adalah kesehatan. Bukan lagi urusan nikmat yang sesaat begitu. Atau boring karena tekanan, pandemi, karena nggak bisa kemana-mana. Tapi kita harus mendekatkan diri lah. Kalau aku sih ya mendekatkan diri kepada Allah secara agama, banyak bersyukur gitu. Kalau dibandingkan kehidupan orang lain yang lebih jauh di bawah kita pasti akan lebih banyak bersyukur ya. Betul. Gitu. Itu karena mungkin karena kita
kita tidak puas dan melihat orang yang lebih tinggi dari kita, akhirnya kita stres, akhirnya kita marah-marah, tidak menikmati hidup, padahal Allah udah kasih banyak sekali nikmat yang kalau dihitung itu tidak akan tidak akan mampu manusia menghitung nikmat Allah. Jadi jangan merasakan nikmat yang sesaat dengan menggunakan narkotika gitu ya, karena itu nggak ada gunanya. Sekarang gue mau nanya nih, harta yang kalian miliki, yang kita miliki sekarang ini, seberapa lama sih kita bisa menikmati itu gitu, kalau tubuh kita tak sehat begitu. Bayangkan yang namanya narkotika itu justru akan menjatuhkan imun kita, akan menjatuhkan daya pikir kita, saraf-saraf kita. Justru itu akan menjatuhkan membuat tubuh kita itu jadi lemah sehingga mudah untuk terpapar virus COVID-19. Sehingga ya lebih baik, alangkah baiknya Anda itu fokus mencari uang. Ya kan, mencari uang, fokus untuk di masa pandemi ini keadaan ekonomi kita yang menurun, bagaimana caranya Anda bisa bertahan. Karena bayangkan posisi kalian sekarang ini, kita ya sama-sama di masa pandemi ini, memang kita menghadapi perekonomian yang sedang sulit begitu ya. Keadaan daya beli orang juga jatuh gitu, harga-harga banyak yang naik dan sebagainya. Tapi kalian bayangkan kalau seandainya COVID ini sudah bisa teratasi, bayangkan, maka perekonomian ini akan meningkat jauh. Dan kunci agar kita sukses untuk itu hanya satu, bertahan. Nah, untuk bertahan, maka kalian harus berjuang sedemikian rupa mencari sesuap nasi, keluarga, biayai keluarga. Bertahan saja itu. Jangan malah kalian jatuhkan hidup kalian ke dalam lubang narkoba. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, itu poinnya tuh. Kalian jatuhkan itu, maka ya kesehatan kalian jadi kurang, lalu anak keluarga rusak, hancur. Itu biasa tuh, narkotika kan begitu. Usaha rusak, usaha hancur semuanya. Untuk apa? Gunanya apa? Nanti ujung-ujungnya setelah COVID ini telah teratasi oleh pemerintah, oleh kita semua, yang lain-lain, orang-orang lain semua pada sukses, kita menggigil-menggigil, sakau, nungguin narkoba untuk apa? Ya kan? Nah, itu yang makanya ayo kita hindarilah sama-sama. Narkoba tuh nggak ada untungnya. Ngapain? Anda ketika mengkonsumsi narkoba, dari situ terlihat bahwa Anda tak percaya diri dengan apa yang Anda punya. Karena banyak orang yang menggunakan sabu itu karena untuk meningkatkan percaya diri begitu kan. Tapi untuk apa? Nggak ada gunanya. Ya kan? Nggak ada gunanya, nggak ada efektivitasnya. Lebih baik Anda banyak baca, tambah pengetahuan Anda, banyak bergaul, PD itu akan datang dengan sendirinya. Dan begitu. Banyak menuntut ilmu. Iya, kuncinya itu. Tapi belajar terus. Jangan menggantungkan diri kalian terhadap narkoba gitu. Bayangkan kalau kalian seandainya menganggap sholat adalah narkoba di dalam hidup kalian. Candukan itu sholat. Jangan narkoba itu. Ngerti gak? Jadi jadikan sholat itu seperti narkoba tuh. Kita candu tuh. Itu jauh lebih baik tuh. Bayangkan, sedih sekali orang tua kalian, ibu, ayah kalian yang melihat kalian yang tiba-tiba menggunakan narkoba tuh. Aduh, dia melahirkan kalian dengan cita-cita besar dia agar kalian tuh berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi keluarga, bisa membantu. Bagi diri sendiri. Benar, bisa membantu penghidupan keluarga. Tapi kalian jerumuskan diri kalian ke dalam narkoba. Tahu nggak? Ketika kalian anak-anak muda masuk ke lubang narkoba, tahu nggak berapa orang yang kalian siksa? Ya? Keluarga, ibu kalian dengan penuh penyesalan, ya kan, melahirkan kalian begitu sayang kepada kalian, tapi ujung-ujungnya melihat anaknya jatuh ke dalam lubang narkoba. Anak cucu kalian nantinya, ya kan, keluarga sekitar kalian, otomatis semuanya akan banyak juga orang yang mencemooh kalian, yang akan merasa, si anu tuh, si ini tuh, si fulan tuh menggunakan narkoba. Ujung-ujungnya yang malu siapa? Keluarga Anda. Bayangkan tuh, sehingga jauhi narkoba. Nggak ada gunanya. Untuk apa sok-sok jagoan? Apakah gaul dengan narkoba itu gaul? Sorry ya, gua hari ini ngomong sedikit frontal narkoba. Kenapa? Karena gua adalah bekas pecandu daripada narkoba. Gua bekas pecandu. Bahkan gua pernah masuk ke narkoba. Gua tahu sangat artinya. Dan hari ini penyesalannya belum habis karena narkoba itu. Penyesalan gua itu belum habis karena narkoba itu. Jadi menurut gua
bayangkan kalian itu awal pertama kali ingin mencoba itu narkoba karena satu, sayang, bergaul. Semua pasti begitu tuh. Gue CS nih, diajak sama temen nih biar gaul. Tahu nggak? Bergaul dengan orang yang seperti itu sama dengan menjatuhkan kelas pergaulan kalian. Kalian gaul? Enggak. Justru gua nih sekarang bisa bergaul dengan begitu banyak pengusaha konglomerat, percayakan kasus besarnya ke gua itu, ya, karena gua waras. Mereka tuh nggak ada satupun yang menggunakan narkoba. Lebih keren kalau benar. Lebih keren kalian bergaul dengan orang yang pintar. Kalian bergaul dengan orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang kaya, orang yang istilahnya punya pengetahuan luas, orang yang punya link luas. Itu lebih bagus daripada kalian pertahankan pergaulan dengan orang yang hanya bisa mencandukan kalian ke dalam narkoba. Kalau yang sudah sempat sekarang jatuh, ini saatnya kalian stop. Berhenti. Jangan lagi narkoba. Cara berhenti itu gampang kok, pelan-pelan. Bisa. Cara berhenti, ini gua ajarin nih ya, gua ngerti sekali. Cara berhenti sabu, jenis narkotika jenis sabu itu adalah tidur. Apalagi di masa pandemi, kalian lagi PPKM darurat begini nih, manfaatkan untuk kalian hilangkan candu narkoba, candu sabu tadi itu. Tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Setiap ada orang yang ngomongin itu, benar. Setiap kalian ada orang yang ngomongin itu, jangan kuatkan rokok, nggak apa-apa, kencengin rokok, coba-coba rokok. Itu poinnya. Pada saat ngerokok, bayangkan aja tuh rokok itu seperti sabu tuh, coba aja. Itu akan pelan-pelan bergeser. Banyakin tidur, itu poinnya. Nah, jadi kalau ketemu, ya kalau bahasa anak gaul pengguna, bukan anak gaul ya, anak-anak yang telah rusak karena narkoba tuh bahasanya basian tuh ya. Kalau kalian basian, udah tidur aja, itu udah paling enak tuh. Tidur, bangun, makan, tidur lagi, bangun, makan, tidur lagi nggak bisa tidur, ngerokok aja, jangan berhenti. Itu lama-lama hilang kok, langsung putus. Jangan ada cerita teringat sabu pengen beli, jangan. Nah itu cara yang paling simpel sebenarnya untuk menghilangkan candu terhadap narkotika jenis sabu. Jadi udah, berhentilah, nggak ada gunanya. Mending makan yang enak-enak kayak gini nih. Dari tadi gara-gara gua nasihatin kalian, gua belum makan. Enak loh, makan yuk. Ada kentang balado pedes parah, terus ada kari ayam dan ada tumis brokoli bawang putih pakai tepung maizena dan saus tiram. Yummy, nggak apa-apa deh, menikmati hidup. Yang penting makan sehat, terus banyak-banyak bersyukur. Kalaupun kita diberikan kenikmatan sama Allah, itu jangan terlalu berfoya-foya, jangan terlalu bahagianya kelewatan sehingga lupa daratan. Kalau kita diberikan ujian sama Allah juga jangan terlalu bersedih-sedih, jangan terlalu berlarut-larut, jangan terlalu drop. Tetap semuanya itu kan atas izin Allah. Jadi semua percaya bahwa itu memang udah jalannya dan bagaimana kita ke depannya harus lebih baik, introspeksi, banyak-banyak istighfar. Udah minta perlindungan Allah, selesai. Hindari narkoba. Jangan yang kayak gitu-gitu. Tahu nggak? Bisa amsyong ya. Betul. Lebih parah deh. Tahu nggak cita-cita semua anak muda itu apa? Coba kamu tahu nggak? Kamu kan pernah ngalami muda tuh. Rasa bangga anak muda, rasa percaya diri anak muda itu tumbuh ketika dia dipuji oleh keluarganya. Coba ratakan. Apa kamu simulasi? Setiap kita nih jadi anak muda, terus kita itu memberikan istilahnya menunjukkan ke keluarga kita itu lagi kumpul keluarga. Ih, si Pablo ya sukses sekarang. Ih, si Ray ya sekarang sukses, hebat. Wah, itu ada rasa bangga tuh. Bener, ada rasa bangga, happy gitu. Tahu nggak? Itu adalah kebanggaan yang sangat sulit dicari oleh anak muda zaman sekarang. Dan kadang-kadang kita bersaudara aja itu suka saling menyaingi gitu loh. Untuk supaya kita di keluarga itu dipuji, dibanggakan tuh. Bayangkan itu sirna semua gara-gara satu urusan narkoba. Sakit nggak, sedih nggak tuh? Kalian mau dipuji, ya boro-boro dah. Nih, gua kasih tahu ya, orang yang narkoba bohong kalau nggak ketangkep. Tinggal tunggu waktu aja. Siapa yang bilang narkoba itu yang penting pinter-pinter kita diam-diam nggak bakal ketangkep?
Kalian tanpa kalian sadari, nama kalian itu mungkin sudah tercantum tuh di TO tuh. Udah ada daftarnya. Sekarang kalian beresin. Tinggal nunggu Kenapa? aja. Gue pernah punya pengalaman nih. Gue pernah punya pengalaman. Kebetulan ada salah satu dulu wadir narkoba, itu adalah temen gue. Terus dia tanya ke gue gitu, bro, lu kan bergaul di dunia artis katanya. Lu tahu nggak artis-artis yang pakai narkoba siapa-siapa aja? Duh nggak tahu, gue ngomong begitu, nggak tahu bang, gue bilang, gue mana ngerti gitu. Tahu nggak dia keluarkan gue 62 nama artis-artis yang terlibat narkoba. Nih ada yang lu kenal nggak katanya? Lu bayangin di dalam list itu, saking shocknya kita, ada orang yang terlihat baik sekali di situ bisa menggunakan narkotika. Yang kita rasa tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin karena itu benar-benar sosok yang sangat luar biasa malaikat lah ya. Seperti malaikat lah. Gitu. Menggunakan narkotika. Tahu nggak? Makanya dari situlah kita percaya. Kita kan nanya kan, emang informasinya dari mana katanya? Zaman sekarang ini jaringan itu namanya jaringan narkoba tuh. Bandar si ini make. Ini begitu kesebar dari bandarnya ke ambil, ini akan tahu nih siapa yang memakainya. Dan dia kalau udah namanya bercandu, setelah dari bandar ini udah nggak ada, ini ketangkap, dia mungkin akan berhenti sekitar 3-4 bulan. Setelahnya dia akan pakai lagi tuh. Dia akan cari lagi tuh ke bandar lain tuh. Nah disitulah kesempatan TO itu akan ketangkep. Dan tahu nggak, bayangkan ada orang di situ beberapa nama, jadi ada 62 nama artis, lalu ada satu lagi, itu lembar kertas setebal ini, itu adalah daftar TO orang-orang biasa. Terus kita tanya, itu kok bisa TO itu dari informasinya dari mana? Bayangkan, apa jawaban Wadir narkoba katanya? Kita nggak perlu cepu. Kita nggak perlu ada yang mengadukan ke kita, ada si A, si B, si C yang melakukan itu, katanya. Ketika dia beli itu barang, dia narkoba, hari ini dia pakai katanya. Terus kedua kali dia pakai, ketiga kali dia pakai, dia sudah dari pihak kepolisian itu bisa tahu dia itu pemakai apa enggak. Ngerti ya? Langsung bisa ke data bahwa ini orang pernah pakai. Itulah canggihnya. Anda boleh percaya, boleh enggak, tapi ini adalah fakta yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Silakan aja. Kalau Anda masih mau pakai ya silakan. Tapi kalau bicara masalah ketangkap, pasti kapan tunggu. Itu aja. Jadi ini kesempatan bagi Anda semua, berhenti. Jangan lagi udah narkoba ngapain sih? Sehat aja. Makan enak, makan lupis. Makan kentang yang pedes-pedes. Aku sih udah adanya cabai di dunia ini aja udah happy. Bisa makan pedes. Yang penting enak. Banyak makanan yang enak-enak. Tuh enak tuh bakso, mie ayam. Mie ayam Ray Utami. Semuanya ya udah. Pokoknya jangan pernah mencoba ya. Yang belum pernah jangan coba-coba. Yang sudah pernah stop. Jangan lagi-lagi. Kasian. Gitu. Udah, enak. Enak lah. Oke, aku mau lanjutin makan. Besok kegiatan PPKM-nya kayak gimana lagi ya? Ya udah kita lihat aja besok. Tetap sehat, minum vitamin, jaga jarak, dan jangan lupa vaksin. Sampai ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.